Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Kilingsir terkejut beranggapan kalau Mahendra adalah keturunannya. Itu berarti Nyai Antasari sudah pernah punya anak dan menjalin kasih dengan pria lain. Namun sebelum pernyataan itu dikeluarkan dari mulut Kilingsir, Nyai Intan lebih dulu menjelaskannya. Dia adalah keturunan dari Wirasasena, darah Jaya Daru mengalir di dalam tubuhnya. Itu berarti dia juga keturunanku. Kilingsir menghela napas lega setelah mendengar pernyataan itu. Hatinya hampir terbakar penuh kekecewaan jika Nyai Intan benar-benar memiliki seorang anak. Namun berarti sampai saat ini belum ada yang bisa menaklukkan Nyai Antasari. Untuk sesaat kesombongan Kilingsir luruh. Ia menunduk dalam kemudian berujar lirih. Maafkan aku Antasari. Aku hanya terbawa emosi. Tapi katakanlah, apakah syarat itu masih berlaku? Jika masih, aku akan menyelesaikannya. Nyai Intan menatapnya lama, lalu suaranya mengeras. Syarat? Syarat apa? Syarat itu sudah lama ku benamkan, prajurit bodoh. Apa gunanya cinta jika harus ditebus dengan darah dan kutukan? Kilingsir terdiam. Hawa di sekeliling mereka mendadak dingin. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kalau begitu, untuk apa aku ada di sini? Untuk apa aku bertahan selama berabad-abad? Suaranya bergetar di antara kemarahan dan kesedihan. Nyai Intan menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan sorot lembut yang jarang terlihat. Aku tidak butuh syarat, Jagadanu. Cinta yang sejati tidak bisa ditukar dengan nyawa orang lain. Kilingsir mencerna maksud dari perkataan Nyai Intan. Jika dirinya tidak membutuhkan syarat, itu artinya Kilingsir tidak butuh syarat apapun untuk mendapatkan cintanya. Nyai Intan sendiri juga sudah menyimpan perasaannya cukup lama, tapi Nyai Intan masih memiliki tujuan kenapa dirinya masih berada di alam ini. Membalaskan dendam pada dalang yang sudah menghabisi keluarganya, yaitu Trajaya Daru. Sampai saat itu tiba, Nyai Intan tidak akan bisa tenang. Kilingsir menatapnya penuh harap. Dirinya sadar ada sesuatu yang Nyai Intan sembunyikan. Katakan padaku Antasari, apa yang membuatmu tetap berada di alam ini? Biarkan aku membantumu. Aku akan lakukan apa saja, asalkan aku bisa bersamamu lagi. Tidak, Jagadanu. Ini bukan jalanmu. Kembalilah ke makammu. Waktu di dunia manusia sudah cukup. Jika tugasku di sini selesai, aku akan mendatangimu. Saat itu tiba, mungkin kita akan berjalan bersama lagi di kehidupan lain. Berarti kita akan tinggal di neraka bersama, ya. Kau dan aku sama saja. Kita berdua telah menodai kehidupan dengan darah dan keserakahan. Mungkin memang itu takdir kita. Hening melingkupi sendang itu. Hanya suara air yang bergelombang pelan memantulkan cahaya rembulan.
Mahendra melangkah maju menatap keduanya dengan tenang. Tidak ada yang benar-benar terlambat. Sang Pencipta adalah sebaik-baiknya pemberi ampun. Sekalipun seseorang telah berjalan terlalu jauh ke dalam kegelapan, jika di hatinya masih ada niat untuk kembali, cahaya akan selalu menuntunnya pulang. Ucapannya menggema pelan, menembus sunyi malam. Nyi Inten menatap Mahendra sejenak, sementara Kilingsir hanya membisu. Tidak tahu apakah ia harus tertawa, menangis, atau percaya. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, setan alam kubur itu merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Ketenangan. Dan di antara kabut tipis yang menari di atas air sendang, waktu seperti berhenti sejenak, seolah memberi ruang bagi 3 jiwa yang tersesat untuk mengingat bahwa cinta, penyesalan, dan pengampunan selalu berjalan berdampingan. Setiap manusia lahir membawa kisah yang belum tertulis, namun takdir sudah lebih dulu menyiapkan jalannya. Kadang jalan itu berliku, penuh luka dan kehilangan. Kadang pula ia seolah berhenti di tengah gelap tanpa arah. Tapi dari setiap langkah yang tersesat selalu ada maksud yang disembunyikan Sang Pencipta. Rasa sakit bukan kutukan, melainkan tanda bahwa kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk memahami makna. Harapan bukan sekedar impian, tapi cahaya kecil yang menuntun jiwa untuk terus melangkah. Dan tujuan bukan tentang seberapa jauh seseorang pergi, tapi tentang siapa yang ingin ia bahagiakan di ujung perjalanan itu. Karena pada akhirnya bukan manusia yang memilih takdirnya, melainkan takdir yang memilih manusia yang siap menanggung maknanya. Dan mereka yang tetap berjalan meski dipaksa jatuh berkali-kali akan tiba pada tempat yang memang disiapkan untuknya. Sebab Sang Pencipta tidak pernah menyesatkan langkah yang tulus mencari cahaya. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu di Bukit Lingsir. Aku tidak akan mengambil nyawa manusia lagi jika itu bisa membuatmu senang, Antasari. Tujuan yang sudah lama menjadi ambisi Kilingsir kini sudah berganti. Hatinya merasa lega. Nyi Antasari bisa menerima cintanya setelah ratusan tahun berlalu. Begitupun dengan Mahendra, dirinya memahami apa yang bisa membuat Kilingsir tenang tanpa harus bertarung dengannya. Berkat dirinya, Jakadanu dapat dipertemukan kembali oleh Nyai Antasari. Dan berkat Kilingsir, Mahendra dapat menyempurnakan ilmu Rogo Sukmo yang selama ini susah payah ia latih. Kini hanya tinggal kembali untuk melanjutkan takdir yang dituliskan oleh Sang Pencipta. Di Bukit Lingsir, Mahendra mengantar setan alam kubur di makamnya. Namun sebelum Mahendra membantu untuk menguburkannya kembali, Kilingsir sempat memberikan satu pesan kepadanya. Entah pesan apa yang ia titipkan. Mahendra hanya mengangguk dan tersenyum ketika mendengar perkataan dari Kilingsir. Makam keramat di Bukit Lingsir kini kembali tertutup rapat. Aroma tanah basah bercampur bau busuk masih tercium samar di udara malam yang kembali tenang itu. Kali ini bukan jasad orang lain yang bersemayam di dalamnya. Di bawah gundukan tanah itu terbaring jasad Kilingsir atau Jakadanu, sang setan alam kubur yang akhirnya memilih beristirahat di tempat di mana segalanya bermula. Pertemuannya dengan Nyi Antasari, wanita yang selama berabad-abad menjadi tujuan hidupnya, membuat segalanya berakhir dengan keikhlasan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi syarat cinta yang harus ia penuhi. Mahendra berdiri di depan makam itu cukup lama, memandangi tanah yang perlahan mulai mengering. Ia mengingat kata-kata terakhir Kilingsir sebelum tubuhnya menghilang. Jika waktu itu tiba, datanglah ke makamku. Mungkin kau akan mengerti arti dari hidup dan mati yang sesungguhnya. Ucapan itu membuat Mahendra tersenyum tipis. Ada sesuatu di balik kalimat itu.
Sesuatu yang terasa belum usai, namun untuk saat ini ia memilih untuk menyimpannya dalam hati. Mahendra sendiri masih sedikit terkejut kalau Nyi Intan memiliki hubungan dengan setan alam kubur. Mahendra baru menyadari setelah mendengar perkataan Kisagara saat itu dalam wujud sukma. Ketika Kisagara menceritakan mengenai Kilingsir, Mahendra menemukan kesamaan dan perbedaan kisah dari keduanya. Ditambah lagi sewaktu pertama kali Nyi Intan mendengar nama setan alam kubur, aura yang dipancarkannya seketika berubah. Namun masih sedikit ragu hingga semuanya terjawab oleh cerita Kisagara. Untuk itu Mahendra pergi dengan wujud sukmanya menemui Nyai Intan di sendang mayit. Ada apa pokoknya namanya aku anggo wujud sukma seperti itu Ada yang ingin aku pastikan, Eyang. Raut wajah Nyi Intan seketika berubah seolah dirinya sudah membaca isi pikiran Mahendra. Aku malas membahas setan itu. Mahendra tidak terkejut. Nyi Intan memang selalu seperti itu. Tapi kemarin kata Eyang kalau terjadi sesuatu aku boleh minta bantuan Eyang. Nyi Intan terdiam. Ia melangkah menuju batu yang berada di samping sendang, lalu duduk menghadap air sendang. Kalau saja kau bukan dari Trajayan Daru, aku sungkan mengatakan apapun padamu mengenai setan itu. Aku janji setelah urusan ini selesai aku traktir Eyang jenang. Sudah, tidak usah bertele-tele, cepat apa yang ingin kau tanyakan. Aku tidak punya banyak waktu. Memang mau kemana, Eyang? Turu. Kirain mau kemana? Wes, cepat. Tanpa basa-basi lagi Mahendra langsung menceritakan perihal setan alam kubur, mengenai kesinambungan cerita yang disampaikan Kisagara dan cerita Nyi Intan. Meski demi nenek tua itu tampak sungkan untuk mengingat masa itu, namun Nyi Intan akhirnya mau menjelaskan semuanya. Bahwasanya setan alam kubur itu memiliki nama asli Jakadanu, salah satu prajurit kerajaan Astana Loka yang mencintai seorang wanita bernama Nyai Antasari. Nama asli sosok demit nenek tua yang berada di hadapannya ini. Setelah mendengar ceritanya, Mahendra menyarankan pada eyangnya itu untuk lebih baik berbicara secara langsung. Nyi Intan yang selama ini juga terbebani dengan kisah cinta masa lalunya itu menerima ajakan Mahendra, namun dengan 3 syarat. Mahendra yang membawanya langsung ke sendang mayit untuk bertemu dengannya. Kedua, Nyi Intan tidak ingin ada yang mengetahui cerita ini selain dirinya. Ketiga, Mahendra jangan meledeknya ketika Nyi Intan bertemu dengan setan alam kubur. Mahendra hampir tertawa mendengar syarat ketiga, tapi untungnya masih bisa ditahan. Tatkala Nyi Intan memelototinya, jika tidak mungkin sukma Mahendra sudah dipendam ke dalam sendang mayit. Di depan makam Kilingsir, Mahendra hanya bisa tersenyum mengingat hal tersebut. Tak lupa juga dipanjatkannya doa di hadapan makam keramat itu. Sampai waktunya tiba, aku akan kembali untuk menenangkanmu, Jakadanu. Gumamnya pelan sebelum berbalik untuk kembali ke raganya. Namun sebelum langkahnya jauh, dadanya mendadak terasa sesak. Ada sesuatu. Sebuah tekanan halus yang perlahan berubah menjadi rasa mencekam. Mahendra terperanjat, matanya menatap ke arah lembah kulon. Ada perasaan aneh hingga jantungnya berdegup semakin keras. Apa ini? Dari tempat itu gelombang energi hitam terasa menekan begitu kuat hingga bulu kuduknya berdiri. Rasa takut menjalar, tapi di balik rasa takut itu ada rasa penasaran yang justru memanggilnya. Suara batinnya menyuruh Mahendra untuk pergi, tapi langkah kakinya justru melangkah ke arah lembah. Langkah demi langkah hawa dingin semakin menusuk. Semakin dekat ia ke lembah kulon, semakin besar pula tekanan yang menekan dadanya. Udara seolah berubah menjadi berat. Tiba-tiba dari saku celananya getaran halus Mahendra rasakan. Buru-buru pemuda itu mengambilnya. Diperhatikannya keanehan yang terjadi pada pedang Candraloka yang masih dalam wujud kecilnya. Ada apa ini? Kenapa pedang Candraloka seperti merasakan tanda bahaya? Mahendra dibuat keheranan. Tidak biasanya pedang Candraloka merespon sesuatu hingga bergetar seperti ini.
Bahkan pedang Candraloka sampai berubah ke bentuk aslinya, panjang, berkilau dan memancarkan cahaya putih lembut yang berdenyut seperti detak jantung. Kau juga merasakannya ya? Ia menggenggam pedang itu erat-erat. Ia terus melangkah sampai akhirnya tiba di tengah-tengah lembah kulon. Anehnya tidak ada apa-apa di sana, namun hawa menekannya ia rasakan masih terasa begitu berat. Pedang Candraloka yang tergenggam di tangannya kembali bergetar, berbelok dengan sendirinya. Mahendra spontan menoleh ke arah yang ditunjuk pusakanya itu. Samar dari arah kegelapan yang dipenuhi kabut tipis tampak memantulkan cahaya pucat dari bulan yang tergantung di balik pepohonan. Dan di sanalah seseorang berjubah hitam berdiri diam. Membelakanginya, sosok itu tidak bergerak sedikit pun, seolah sudah tahu Mahendra akan datang. "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Perasaan takut di dada Mahendra semakin kuat. Batinnya berteriak agar segera pergi, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Padahal dirinya sedang dalam wujud sukma, seharusnya ia bebas melayang kemanapun. Namun entah kenapa kali ini tubuhnya terasa berat seperti diikat rantai gaib yang tidak terlihat. Orang berjubah hitam itu perlahan berbalik arah, menatap ke arah Mahendra. Ia melangkah 2 tapak ke depan. Lalu dengan gerakan tenang orang itu membuka penutup kepalanya. Mahendra tertegun, napasnya seketika tertahan dari salah cahaya bulan yang menembus pepohonan. Terlihat wajah yang sangat ia kenali. Eyang Sena. Namun sesuatu terasa sangat berbeda. Biasanya setiap kali ia bertemu dengan Eyang Sena, hawa tenang dan damai selalu mengalir. Tapi kali ini hawa itu hilang sama sekali. Yang Mahendra rasakan justru tekanan, ketakutan dan hawa yang pekat seperti kabut kematian. Mahendra menatap curiga. Siapa kau sebenarnya? Mengapa memakai wajah eyangku? Kau tidak mengenalku, Mahendra. Aku adalah leluhurmu, Senapati Jayandaru. Mahendra mengerutkan kening, menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu. Mahendra tahu betul pancaran energi batin Eyang Sena. Dirinya yakin kalau sosok di hadapannya ini bukan eyangnya, tapi setan yang ingin mengelabuhinya. Mahendra mengedepankan kedua tangannya yang tergenggam di gagang pedang Candraloka. Pusaka itu mengeluarkan cahaya yang tampak seperti bereaksi terhadap sosok di depannya. Kau pikir bisa mengelabuhiku? Eyangku selalu membawa kedamaian di setiap kehadirannya. Lebih baik kembali ke wujud aslimu sebelum ku lebur menjadi abu. Orang itu justru tertawa kecil, tawa yang membuat darah Mahendra terasa membeku. Kau sama seperti dengan eyangmu, penuh curiga dan penuh dengan rasa percaya diri, padahal tidak tahu siapa yang kau hadapi. Sebelum Mahendra sempat berkedip, sosok itu lenyap dari tempatnya. Dalam sekejap, sosok berjubah hitam itu sudah muncul tepat di depan wajah Mahendra. Refleks Mahendra menebaskan pedangnya ke arah dada orang itu, namun yang terkena hanya kabut hitam yang menyebar seperti asap. Mahendra terbelalak. Apa? Belum sempat ia bereaksi, dari arah belakang tiba-tiba terasa hentakan keras di sisi tubuhnya. Sebuah tendangan menghantam perut sampingnya dengan keras, membuat tubuhnya terpelanting dan menghantam tanah. Mahendra kembali berdiri, mengacungkan pedang Candraloka. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Sosok berjubah itu kembali muncul dari kegelapan, menatap Mahendra dengan tatapan dingin dan penuh amarah. Kau dan eyangmu sama saja, sama-sama pengganggu yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Sebuah pukulan keras menghantam perut Mahendra. Tubuh pemuda itu kembali terpental keras sejauh 5 meter. Suara benturan tubuhnya dengan tanah lembah terdengar berat, disusul batuk darah yang memercik dari bibirnya.
Tubuhnya gemetar, dadanya terasa sesak seolah tulang rusuknya patah akibat hantaman barusan. Namun hal yang paling membuatnya terkejut bukanlah rasa sakit itu, melainkan kenyataan bahwa rasa sakit itu nyata. Padahal dirinya tengah berada dalam wujud sukma, seharusnya tidak bisa merasakan perih atau terluka seperti saat berada di dalam raganya. Ia menatap tangannya yang bergetar, darah segar menetes dari bibirnya, jatuh di tanah yang kering. Kenapa bisa terasa nyata? Mahendra dibuat keheranan dengan kejadian tersebut, namun tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal tersebut. Serangan selanjutnya bisa datang kapan saja. Dirinya harus lebih waspada dan menajamkan inderanya untuk menyadari asal serangan itu. Pemuda itu kembali menegakkan tubuhnya, menatap sosok berjubah hitam yang berdiri beberapa meter di depannya. Sosok yang berada di hadapannya ini seperti bukan setan yang menyerupai wujud Eyang Sena. Dari pancaran energi dan serangan yang diterimanya, Mahendra dapat merasakannya. Tatapan matanya seketika membesar saat sebuah nama tertulis di benaknya. Sosok berjubah hitam itu tersenyum sinis, seolah menyadari kalau Mahendra sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak mungkin. Kau Raden Mudrosena. Nama itu bergema di dalam batinnya. Sosok saudara kembar dari Eyang Sena yang diasingkan ke Segoro Gede dan menjadi wadah bagi iblis terkutuk Basukolo. Tapi kenapa dirinya bisa muncul di sini? Belum sempat Mahendra berpikir lebih jauh, Raden Mudrosena tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya. Gerakannya begitu cepat hingga angin di sekitarnya bergetar. Sebelum Mahendra sempat bereaksi, tangan kokoh sosok itu mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang luar biasa. Mahendra tersentak, kedua tangannya refleks berusaha melepaskan cengkeraman itu, tapi sia-sia. Jari-jari hitam yang membelit lehernya terasa seperti besi panas yang menembus kulitnya. Sorot mata Raden Mudrosena menatap tajam ke wajah Mahendra. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Kerajaan Astana Loka akan bangkit kembali dan aku pewaris darah sejatinya akan mengembalikan kekuasaan di alam manusia. Mahendra berusaha melawan, memukul tangannya mencekiknya, namun tenaga di tubuhnya makin lama makin hilang. Pedang Candraloka yang ia genggam terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara berdenting pelan. Kau tidak akan pernah berhasil. Selama darah Raja Yandaru masih mengalir, kami akan menghentikanmu. Raden Mudrosena menyeringai. Kata-kata itu membuatnya semakin kesal. Jangan pernah merasa bahwa kau bisa menghentikanku hanya karena sudah mengalahkan 4 pilar jiwaku. Raden Mudrosena mengeratkan cengkeramannya. Mahendra menjerit kesakitan. Nafasnya semakin tercekat, tidak mampu melakukan apapun lagi. Tubuh Mahendra terangkat ke udara, kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Wajahnya memucat dengan pandangannya yang mulai buram. Kesadarannya perlahan menipis, suara detak jantungnya bergema di telinga, semakin pelan dan semakin jauh. Namun tiba-tiba sesuatu berpendar di jarinya. Cahaya putih lembut merembes dari cincin pancasona yang melingkar di jarinya. Cahaya itu makin terang, berdenyut cepat seolah merespon bahaya yang sedang mengancam tuannya. Raden Mudrosena sempat menyipitkan mata, tapi belum sempat bereaksi dari cincin itu meledak sinar putih menyilaukan. Ledakan cahaya itu seperti gelombang energi suci yang menghantam dada Mudrosena dengan keras. Tubuhnya terdorong mundur beberapa meter, melepaskan cengkeramannya dari leher Mahendra. Mahendra jatuh terhempas ke tanah, batu keras sambil mengatur napas yang tersengal. Ia menatap tangannya yang bergetar.
Sinar putih dari cincin itu masih berpendar pelan, sementara di kejauhan Raden Mudrasena berdiri tegak dengan wajah yang gelap penuh amarah. Matanya menyala berkilat merah seperti bara api yang siap meledak. Senopati Keparat, kau selalu saja menghalangi apa yang ingin kulakukan. Mahendra yang masih mengatur napasnya seketika tersentak. Ucapan Raden Mudrasena seperti bukan tertuju padanya. Mahendra mendongakkan kepala perlahan. Di hadapannya berdiri seseorang dengan pakaian serba putih. Hawa sejuk mengalir dari tubuh orang itu, menetralkan sisa tekanan hitam dari energi Raden Mudrasena. Wajah sosok itu samar tertutup cahaya lembut, tapi hatinya tahu, Eyang Sena. Betapa terkejutnya Mahendra melihat kehadiran Eyang Sena yang muncul tiba-tiba. Leluhurnya itu hanya menoleh sedikit, melempar senyum ke arah Mahendra, lalu kembali menghadap Raden Mudrasena yang memandangi Eyang Sena. Sorot matanya berubah dingin, penuh kebenciannya sejak lama terpendam. Baguslah kau muncul di sini. Biar ku hancurkan sekalian sukmamu itu, Senapati. Tidak untuk saat ini, Pasukolo. Raden Mudrasena mengerutkan kening, belum sempat dirinya melakukan apapun. Tiba-tiba dari tubuh Eyang Sena memancarkan sinar putih yang menyilaukan. Mahendra bahkan sampai harus menutupi matanya dengan tangan. Cahaya itu benar-benar menyilaukan, seolah menelan kegelapan lembah kulon. Saat cahaya mulai meredup, Eyang Sena dan Mahendra sudah tidak ada di hadapannya. Jayandara sialan, kau pikir bisa lari dariku? Sampai waktunya tiba, akan kupastikan Trajayandara benar-benar musnah tanpa sisa. Ingat itu, Senopati. Cahaya putih yang meledak di lembah kulon tadi perlahan memudar. Mahendra terhuyung, matanya berkunang, pandangannya gelap sesaat. Dan ketika kesadarannya kembali, hawa di sekitarnya terasa berbeda. Udara di sini dingin, tapi bukan dingin biasa. Dinding di sekelilingnya tampak berkilau lembut, seolah terbuat dari kabut padat yang hidup. Suara tetesan air menggema jauh di dalam kegelapan, dan langit-langit tempat itu tidak tampak, hanya kegelapan yang tak berujung. Mahendra memandang sekeliling, mencoba memahami di mana dirinya berada. Tempat apa ini? Langkahnya berderak pelan menyusuri batu-batu basah di lantai goa itu. Ia tak mengenali tempat ini. Tak ada tanda kehidupan, tak ada suara angin, hanya gema langkahnya sendiri. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara yang sangat ia kenal, tenang, dalam, dan membawa hawa damai. Mahendra. Pemuda itu menoleh cepat di ujung gua. Duduk seorang lelaki berpakaian serba putih, tatapannya teduh seperti bias rembulan di air tenang. Eyang Sena. Mahendra langsung mengenali sosok tersebut. Eyang Sena tersenyum tipis, tangannya menunjuk batu besar di hadapannya. Duduklah. Mahendra menuruti perintah eyangnya itu. Kali ini bukan Raden Mudrasena yang berada di hadapannya, tapi benar-benar Eyang Sena yang selalu membawa hawa kedamaian. Perasaan tenang menyelimuti Mahendra saat menatap wajah eyangnya itu. Eyang, di mana aku sekarang? Tempat apa ini? Saat ini dirimu berada di alam sukma. Alam sukma? Tapi bagaimana aku bisa di sini, Eyang? Bukankah tadi aku masih di lembah kulon? Aku membawa sukmamu ke tempat ini, ke dalam alam bawah sadar. Lalu di mana Raden Mudrasena? Tenanglah, dia tidak akan sampai di sini. Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Mahendra terdiam, ia menatap dalam wajah eyangnya itu. Ada guratan kekhawatiran yang Mahendra lihat di sana. Apa itu, Eyang?
Aku ingin kau berhati-hati dalam menggunakan ilmu raga Sukma Mahendra. Tidak hanya dirimu yang mampu melakukannya, banyak entitas lain yang juga bisa, dan bila sukmamu musnah di sini, ragamu akan menjadi tubuh kosong tanpa kehidupan. Artinya aku bisa mati meskipun belum kembali ke raga? Benar, karena itu kau harus berhati-hati jika sudah mencapai ranah sukma. Terlebih lagi Basukolo mengincarmu. Dirinya dapat menghabisimu kapan saja di ranah sukma ini. Mahendra mengerutkan kening. Dirinya memang baru bisa menggunakan ilmu rogo sukma pertama kali, jadi belum memahami mengenai ranah sukma. Ini menjadi kesempatan baginya untuk mengetahui mengenai hal tersebut dari Eyang Sena, terutama mengenai mengapa dirinya tidak bisa menyerang Raden Mudrasena. Tapi bagaimana dengan Raden Mudrasena, Eyang? Maksudku, dirinya dapat menyerangku, tapi aku tidak bisa menyerangnya. Padahal sebelumnya seranganku dalam wujud sukma memberikan dampak pada setan alam kubur. Eyang Sena menunduk sesaat lalu menatap Mahendra dalam. Raden Mudrasena yang kau temui tadi hanyalah wujud sukmanya. Raganya masih tersegel di Segoro Gede. Eyang Sena menjelaskan perbedaan mengapa Mahendra tidak mampu menyerang Raden Mudrasena, sementara setan alam kubur dapat ia serang. Itu semua karena pedang Candraloka yang ia bawa saat ini masih dalam wujud raga. Mahendra tidak bisa menyentuh makhluk sukma tingkat tinggi seperti Basukolo. Beda dengan setan alam kubur karena mereka masih memiliki tubuh jasmani. Tapi Raden Mudrasena dia sepenuhnya berada dalam wujud roh, sementara raganya masih tersegel di Segoro Gede. Mahendra mengangguk pelan, akhirnya mengerti. Jadi, aku harus membawa pedang itu ke dalam sukmaku juga. Benar, namun itu tidak mudah. Pedang Candraloka adalah pusaka hidup. Kau harus menyatukan niat sukma dan keyakinanmu padanya. Baru pedang itu bisa hadir dalam bentuk sejatinya. Mahendra mengeluarkan pedang Candraloka yang berada di dalam genggamannya dalam wujud kecil. Jika dirinya tidak mampu menggunakan wujud sukma dari pusakanya, itu berarti dirinya tidak akan bisa mengalahkan Raden Mudrasena. Awalnya Mahendra mengira dirinya sudah siap untuk datang menuju Segoro Gede dan mengakhiri Basukolo. Namun setelah mengetahui hal ini, Mahendra masih jauh dari kata siap untuk menghadapi iblis terkutuk itu. Eyang, kalau begitu bagaimana Eyang bisa ada di sini? Aku pikir Eyang sudah tiada. Eyang Sena menatap cincin pancasona yang melingkar di jari Mahendra. Aku memang sudah tidak di dunia manusia, tapi sebagian kecil sukmaku tertanam dalam cincin itu. Itulah sebabnya aku bisa hadir. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Aku telah menggunakan sisa kekuatanku untuk menyelamatkanmu dari tangan Mudrasena. Setelah ini sukmaku akan benar-benar terlepas dari cincin itu. Aku ingin kau lebih berhati-hati lagi, karena Basukolo bisa datang kapan saja untuk mengincar sukmamu. Jadi, ini pertemuan terakhir kita, Yang? Tidak ada pertemuan terakhir bagi yang hatinya tetap mengingat. Selama kau menjaga apa yang kuwariskan, aku tidak akan pernah pergi. Ia lalu menatap cincin pancasona yang masih berpendar lemah. Kau kini memiliki 4 pasak sukmo yang dulu kusegel untuk menjaga keseimbangan alam.
Semua itu kau dapat setelah mengalahkan 4 jiwa Basukolo. Jaga baik-baik Mahendra. Hanya dengan pasak sukmo itulah kau bisa mengakhiri Basukolo untuk selamanya. Mahendra terdiam mencerna perkataan Eyang Sena. Selama ini dirinya masih belum menemukan jawaban kegunaan dari pasak sukmo itu. Bagaimana caranya, Eyang? Apa yang harus kulakukan dengan pasak-pasak itu? Eyang Sena berdiri perlahan, tubuhnya mulai memudar oleh cahaya. Kau akan tahu pada waktunya. Pasak sukmo bukan untuk digunakan, tapi untuk dipahami. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku hanya ingin memberitahumu beberapa hal. Eyang Sena mengulurkan tangannya, mengelus dengan lembut kepala Mahendra. Hanya dirimu yang bisa menghentikan Basukolo. Raden Mudrosena tidak sepenuhnya bersalah. Dirinya hanyalah menjadi wadah yang tidak diinginkan. Selagi masih ada waktu, pelajari yang perlu kau pelajari. Dan tetaplah berhati-hati dalam segala hal. Percayalah bahwa Sang Pencipta akan selalu menuntun hambanya ke jalan yang sudah ditentukan. Setelah berkata seperti itu, tubuh Eyang Sena perlahan memudar. Mahendra berusaha menggapainya, namun seperti menangkap udara kosong. Eyang, tunggu! Kekuatan sejati bukanlah dari ilmu, tapi dari tekad untuk menjaga kehidupan. Ingatlah, jangan biarkan amarah menuntunmu, karena dari amarah Basukolo akan lahir kembali. Cahaya itu kemudian lenyap sepenuhnya, yang terasa hanyalah keheningan dan sinar redup dari cincin pancasona yang bergetar pelan di jari Mahendra. Ia menggenggamnya erat, menunduk dalam diam. Dalam hatinya ia berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu, Eyang. Pasak sukmo akan kujaga dan aku akan menemukan cara untuk mengakhiri Basukolo. Di luar gua, angin berhembus lembut, tapi entah kenapa di balik ketenangan itu, Mahendra merasa bayangan Raden Mudrosena masih menunggu di kegelapan, mengintai waktu yang tepat untuk kembali. Dua sosok pemuda dengan pakaian lusuh tanah menempel di sekujur tubuh, dan aroma lumpur yang menyengat tampak berjalan tertati di tepi lembah kulon. Malam itu sunyi, hanya ada suara jangkrik dan desir angin yang sesekali mengusik dedaunan kering. Yang satu berambut gondrong dengan wajah penuh debu, sementara satunya berkeringat bercampur lumpur. Mereka adalah Reza dan Kuncoro, dua pemuda yang sejak tadi memanggul beban yang bukan sembarang beban. Jasad Ajibaran. Boyo gue pegel ya. Sabar Coro, kita harus bawa jasad Ajibaran sampai ke Teratai Putih sebelum ada warga yang lihat. Tubuh mereka bergoyang ke kiri dan kanan, berusaha menyeimbangkan beban yang nyaris membuat keduanya jatuh terjerembab ke jurang. Malam itu desa Lemah Putih benar-benar lenggang. Rumah-rumah panggung berdiri redup dengan lampu templo yang bergoyang tertiup angin. Tak ada yang tahu dua pemuda ini sedang membawa mayat melintas di tengah desa, dan mereka berusaha sekuat tenaga agar tidak ada satupun warga yang melihatnya. Kalau ketahuan kita bisa disangka maling mayat ya. Makanya jangan ngomong keras-keras, nanti malah beneran jadi maling. Namun rupanya malam itu bukan malam keberuntungan mereka. Begitu sampai di persimpangan menuju padepokan Teratai Putih, suara beriringan terdengar dari kejauhan. Pantulan cahaya obor menampakkan siluet beberapa orang. Ada 5 orang warga desa yang sedang ronda malam membawa pantungan dan kentongan bambu. Warga desa Coro, pikir ya.
Tidak ada tempat lagi untuk mereka bersembunyi. Lebih-lebih kalaupun ada, mereka sudah terlambat karena satu orang warga sudah menoleh ke arah mereka. Lagi ngapain kalian? Lari suruh. Tanpa pikir panjang, mereka langsung kabur sekencang-kencangnya. Sementara jasad Aji Baran masih digendong agar larinya lebih cepat, Reza dengan refleks menopang bagian bawah jasad itu. Tepat di pantatnya sambil berteriak pelan. Ayo curu, cepatan larinya. Jangkrik gue ya. Emang gue pikir ora buat maunya kelisikil toh. Mereka berdua lari pontang-panting seperti maling ayam, sementara di belakang suara warga mulai gaduh. Hei, siapa itu? Bawa mayat, maling mayat. Maling mayat. Kantongan pun dipukul bertalu-talu, menggema di seluruh penjuru desa. Berita yang beredar dari desa sebelah sudah sampai di telinga warga desa Lemah Putih kalau ada kejadian pengguna ilmu hitam yang membongkar makam. Maka dari itu warga desa Lemah Putih malam ini melakukan ronda, khawatir ada pembongkaran makam seperti di desa Lemah Jati. Dan kini mereka melihat dua orang sedang membawa jasad manusia. Tentu saja hal ini membuat mereka tidak bisa tinggal diam. Dalam sekejap rumah-rumah mulai terbuka dan warga keluar membawa berbagai macam senjata. Dari cangkul, sabit, kayu bakar sampai ada yang membawa penggorengan. Welah coro, makin ramai. Nafas mereka semakin memburu. Dari arah depan warga lainnya menghadang jalan mereka. Sialnya kini mereka terpojok dengan kepungan warga di berbagai arah. Maling mayat sialan, makam siapa yang kau bongkar? Teriak salah satu warga sembari mengacungkan parang ke arah mereka. Mereka berdua akhirnya berhenti, mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil megap-megap. Pak, sabar pak, jangan main ajar dulu, kami bukan maling mayat. Loh, terus itu apa? Kalian bawa jasad manusia malam-malam begini? Reza berusaha tersenyum kaku. Kami disuruh panjangannya Kisah Garap buat ngantar jasad temennya ke Padepokan Trate Putih pak. Walah bohong, pasti kalian maling mayat kayak yang di Lemah Jati itu kan? Katanya di sana makam ustaz dibongkar orang untuk ilmu hitam. Suasana makin tegang, warga mulai berteriak ingin menggantung mereka, membakar mereka, bahkan ada yang berteriak lantang. Kubur hidup-hidup saja mereka biar kapok maling mayatnya. Reza dan Kuncoro menelan ludah bersamaan, mereka saling tatap. Wajahnya sama-sama pucat. Ya, kita kabur aja pakai ajian waktu Rasulullah ya. Jangan tar warga-warga ini bisa pada terluka. Nanti malah kita yang habis sama Mbak Arya. Reza berpikir cepat hal itu tidak mungkin ia lakukan. Lebih-lebih Mahendra dan yang lainnya juga pastinya tidak akan senang kalau mereka melukai warga desa. Suruh panggil Jawoto, suruh bantu kabur lewat atap. Kuncoro mengangguk, ia menutup mata lalu mulai berkomat kamit. Jawoto, Jawoto, Jawoto. Tiba-tiba tubuh Kuncoro tersentak. Matanya membelalak, kepalanya sedikit miring ke kiri dan suaranya berubah berat. Reza langsung menyadari kehadiran Jawoto. Sejenak hatinya merasa lega. Mereka bisa lolos dari kepungan warga dengan bantuan Jawoto. Jawoto, tolong bantu kita kabur lewat atap rumah biar warga nggak ngejar. Jawoto yang sudah berada di dalam tubuh Kuncoro mengedarkan pandangan. Tiba-tiba tubuh Kuncoro kembali tersentak. Ya, Jawoto nggak mau bantu. Hah? Kenapa? Katanya dia males. Kakak sialan dah terus piye iki? Belum sempat mereka melampiaskan kekesalan, warga sudah mendekat, membawa obor dan senjata. Tak ada jalan keluar. Kayaknya kita cuma punya satu jalan sih. Apa? Ilmu terlarang sih. Reza menyipitkan mata, dia langsung mengerti apa yang dimaksud ilmu terlarang. Tak ada pilihan lain lagi, hanya ilmu itu yang bisa mereka gunakan. Yo wis ayo. Kebetulan aku juga udah ningkatin ilmu itu. Keduanya saling pandang, lalu mulai mengambil ancang-ancang. Dengan posisi membungkuk, tangan mencakar tanah, mereka berdua tiba-tiba meraung keras seperti orang kesurupan.
Reza menunduk, lidahnya menjulur keluar masuk seperti ular, matanya melotot liar. Sementara Kuncoro menirukan gerakan seekor kera, tapi mulutnya malah berteriak. Hai macan, hai macan. Reza yang mendengar ingin memukul kepalanya. Gayanya seperti kera, tapi teriakannya macan. Itu tidak masuk akal. Tapi anehnya warga desa tidak ada yang menyadari hal tersebut. Beberapa warga yang tadinya siap menyerang mendadak berhenti. Salah satu dari mereka berbisik gemetar. Astagfirullah, itu beneran kesurupan siluman. Jangan dekat-dekat, nanti dijadiin tumbal. Dalam sekejap suasana berubah kacau. Beberapa warga melempar obor ke tanah dan lari terbirit-birit sambil berteriak. Itu pasti setannya mereka sembah. Di kejauhan suara gaduh dan kentongan bertalu-talu menggema seolah menandakan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di desa Lemah Putih. Beberapa sosok muncul dari arah selatan, berjalan cepat menembus jalan setapak yang gelap. Di barisan paling depan tampak Ki Sagara dan Kiranu yang berjalan beriringan bersama Mbah Arya dan Mbah Seno yang menuntun Vespa. Di belakangnya menyusul Panji, Asuhan, Suko. Mereka baru saja meninggalkan area pertempuran dengan setan alam kubur. Namun belum sempat menghela napas lega, suara hiruk pikuk itu memecah malam. Apa kalian dengar itu? Sepertinya di daerah desa. Ramai sekali, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kita ke sana. Aku khawatir ada hubungannya dengan setan tadi. Kalau itu ulah sisa-sisa energi dari setan alam kubur, desa ini bisa dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, rombongan itu segera mempercepat langkah. Suara teriakan warga semakin terdengar. Tangkap paling mayatnya, jangan biarkan kabur. Cepat panggil Pak Bayar, mereka kerasukan setan. Panji dan Ki Sagara saling pandang. Aura kewaspadaan langsung muncul di wajah mereka. Maling mayat. Firasatku tidak enak. Kenapa mas? Apa Mas Aswan merasakan sesuatu? Reza dan Kuncoro sedang membawa jasad Ajibaran menuju Padepokan. Panji dan Suko seketika terbelalak. Sebelumnya memang Reza dan Kuncoro mereka suruh pergi ke desa lebih dulu untuk membawa jasad Ajibaran. Kalau begitu jangan-jangan... Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung berlari menuju sumber keramaian. Cahaya obor yang berkerlap-kerlip tampak dari kejauhan, menandakan banyak orang sedang berkumpul di tengah jalan utama desa. Begitu sampai, mereka mendapati kerumunan warga desa yang tampak panik. Beberapa membawa cangkul, bambu dan obor. Di tengah-tengah kerumunan itu dua sosok pemuda tampak berdiri dengan posisi membungkuk aneh. Satu menjulur-julurkan lidah seperti ular, satu lagi menirukan gerakan keras sambil berteriak tak karuan. Mbah Arya, Aswan dan Suko menepuk jidat. Mereka tahu kalau itu adalah jurus andalan Reza dan Kuncoro jika sedang dalam keadaan terpojok. Ki Sagara langsung maju menatap warga yang masih berteriak-teriak. Ada apa ini? Tanyanya tegas pada salah satu warga yang membawa obor. Warga itu terkejut melihat Ki Sagara dan rombongannya, namun tetap menjawab cepat. Dua orang itu maling mayat, Ki. Mereka kerasukan setan. Kami mau tangkap sebelum mereka kabur. Panji menatap Reza dan Kuncoro dengan wajah penuh campur aduk antara prihatin sekaligus heran. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka kerasukan setan atau sejenisnya. Reza, Kuncoro. Sekejap dua pemuda itu menoleh bersamaan. Wajah mereka penuh keringat dan tanah. Begitu melihat Panji, ekspresi mereka langsung berubah seperti melihat malaikat penyelamat. Panji, tolong kami, Ji. Reza setengah berlari sambil menyeret Kuncoro yang masih menirukan suara kera. Warga mulai ribut lagi, namun Ki Sagara mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Aura wibawanya membuat kerumunan itu seketika tenang. Mereka bukan maling mayat. Aku yang memberi perintah pada mereka. Jasad yang mereka bawa adalah Ajibaran, teman dari anakku Panji. Benar,
Aku yang menyuruh mereka untuk membawa jasad temanku agar bisa dimakamkan dengan layak. Suko menahan tawa sementara Aswan hanya menggeleng pelan. Kasihan juga padahal niatnya baik. Jadi mereka bukan maling mayat beneran, Ki? Bukan. Kalau benar maling mayat, aku sendiri yang akan mengurusnya langsung. Suasana perlahan mereda, obor-obor diturunkan. Sebagian warga mulai tersenyum canggung. Tuh kan dibilangin gak percaya, jangan langsung main hakim sendiri kalau belum tahu kejadian sebenarnya. Iya, wong niat kami baik malah diteriakin maling mayit. Sudah, lebih baik bapak-bapak sekalian istirahat kembali. Maaf apabila sudah membuat kegaduhan. Warga desa segera putar balik tanpa membantah. Reza langsung terduduk di tanah sambil menepuk dadanya. Ya Allah, akhirnya selamat juga. Untung aja rombongan Kisagara segera datang. Kalau enggak, kita udah jadi arang bakar ya. Mbah Arya menatap mereka berdua, matanya menyipit namun wajahnya penuh kelelahan. Kalian ini selalu saja bikin ribut di tempat orang. Lah sopo yang pengen koyo iku, Mbah? Kami sudah mengendap-endap tapi apes ketemu warga. Sudah, yuk kita ke padepokan. Kita istirahat, kalian pasti sudah lelah. Pagi nanti jasad Aji Baran akan kita makamkan dengan upacara yang layak. Terima kasih banyak ya. Kalian masih tetap menjaga jasad Aji Baran. Tenang wae, Ci. Kami kalau melaksanakan tugas gak pernah gagal. Yo Kak Coro. Iya bener, Ci. Asal ada ayam mingkung, semua pasti aman sama kita. Dan malam itu pun berakhir dengan keheningannya diselingi tawa lelah. Dua pemuda apes selamat dari amukan warga. Namun mereka masih belum bisa tenang memikirkan Mahendra yang saat ini sedang membawa setan alam kubur entah kemana. Aswan hanya berharap tidak terjadi hal buruk kepada saudaranya itu.